Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat schematic library komponen IC atau integrated component. Oke, untuk membuat schematic library komponen IC tentunya hal pertama yang harus dilakukan itu adalah mencari datasheet dari komponen yang akan dibuat. Nah, contoh misalkan kalian ingin membuat komponen LM741 skematik library-nya. Ya, ternyata misalkan tadi kalian cari di LTU, misalkan di library, cari misalkan di miscellaneous device, itu nggak ketemu komponen LM741-nya. Kan cari-cari di sini nggak ketemu. Nah, itu harus dibuat. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mencari datasheet dari komponen LM741. Nah, misalkan sudah ketemu ya di googling itu ketemu datasheetnya. Nah, untuk komponen IC ya harus diperhatikan dalam membuat skematik library-nya, perhatikan jumlah kakinya dan display atau nama dari kakinya ini apa. Dan kita bisa mengacu dari blok diagram ini ya, tapi nanti kita tidak perlu membuatnya sedetail ini. Oke, nah kita sudah dapat referensinya, ternyata LM741 itu ada 8 kaki ya dari datasheet dan ini adalah keterangan kaki-kakinya. Oke, sekarang kita bisa kembali ke Altium. Nah, langkah pertama, misalkan ini adalah project yang kalian kerjakan gitu ya. Nah, caranya untuk membuat schematic library, pertama klik kanan di project, kemudian add new to project, artinya kita menambahkan file baru ke dalam project ini, kemudian pilih schematic library. Nah, nanti akan muncul display seperti ini. Ya, langkah pertama, misalkan kita save dulu schematic library ini mau kita save dengan nama apa. Klik tombol save. Nah, kemudian tentukan tempat penyimpanannya, misalkan saya letakkan di dokumen, terus ada folder di dalam folder namanya. Misalkan nama schematic library-nya, misalkan schematic library buatan sendiri, misalkan. Oke, kemudian saya save. Nah, sekarang sudah ada, tapi kalau bisa penamaannya jangan panjang seperti ini ya, cukup ringkas saja. Ini buat contoh aja. Kemudian langkah selanjutnya, nah di sini sudah ada eh, komponen yang akan kita buat ya. Jadi dalam schematic library ini sudah ada satu komponen dengan nama komponen satu. Nah ini tentunya nama nama komponennya bukan komponen satu ya. Kita edit dulu, klik di edit. Nah kemudian yang pertama kita lakukan ini nama desainatornya nanti LM741 ini mau kasih desainator apa. Kalau misalkan resistor itu R tanda tanya gitu ya. Kalau kapasitor C tanda tanya. Nah, kalau untuk komponen IC biasanya U dia ya, desainatornya U, kemudian kita kasih tanda tanya. Nah, kemudian di sini bisa kita berikan komennya LM741. Nah, ini juga ya, jangan lupa diganti simbol referensinya LM741. Kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah ada satu komponen dengan nama LM741 ya di schematic library ya. Kemudian kita bisa lakukan pembuatan komponen ini. Kita lihat lagi di datasheet. Oke, ternyata dia punya 8 kaki tadi ya. Nah, untuk hal pertama yang kita lakukan, jadi kita eh, tambahkan rectangle aja ya, tidak perlu dibuat detail tadi. Tambahkan rectangle, kemudian klik di sini, kemudian misalkan di sini ya. Nah, klik, kemudian klik kanan untuk menonaktifkan perintah rectangle tadi. Nah, ini sudah ada, ini sebagai referensi body dari komponen tersebut ya, bodinya. Nah, ini kan ada dia persegi, kemudian ada 8 kakinya. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan pinnya, pin kaki komponen dengan cara klik di place, kemudian pin. Nah, ini pin. Nah, kemudian
perhatikan tanda X di tengah-tengah itu kan ada tanda plus besar dan ada tanda X itu. Nah, itu kan artinya tempat koneksinya nanti di situ. Nah, ketika dia masih floating seperti ini, tekan spasi. Nah, itu untuk memutar orientasinya, memutar ke arahnya. Dan peletakannya seperti ini ya. Jadi tanda X yang ada di tengah itu harus berada di luar, karena nanti koneksinya di situ ya, koneksi wirenya. Kalau kalian pasang seperti ini kurang tepat ya. Jadi pemasangannya seperti ini. Klik di sini, kemudian tambah ini kaki satu, kaki dua, kaki tiga, kaki empat. Nah, untuk yang di sebelah atas bisa kita pakai seperti ini ya. Kaki lima, kaki lima, kaki enam, kaki tujuh, kaki delapan. Kemudian klik kanan untuk menonaktifkan perintah pin ini. Nah, ini kita bisa adjust, bisa rubah ukurannya. Klik di rectangle tadi, nah, kemudian klik di sini, tahan, geser. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita lihat di sini ya, ada kaki satu, kemudian keterangannya offset 0. Jadi kaki satu ini adalah designatornya nanti ya. Kemudian klik di sini, misalkan kaki satu itu biasakan selalu di pojok kiri bawah. Double klik di pinnya, nah ini kita bisa ganti. Ingat tadi designator ya, designator ini harus beda. Ya ini designator satu, karena ini adalah kaki satu, display name-nya. Kita lihat lagi di sini, display name-nya ini offset 0. Oke, kita bisa buat off OFN misalkan. Oke, kemudian klik OK. Di sini ada beberapa parameter yang bisa kalian coba untuk dieksplor ya. Nanti silahkan dieksplor. Kemudian klik OK. Nah, langkah selanjutnya double klik di sini. Ini berarti designatornya 2 ya, karena ini adalah kaki 2. Kita lihat lagi di sini. Ini adalah display name-nya IN negatif. Oke, kemudian kita ganti display name-nya IN negatif. Kemudian kita lihat lagi yang kaki 3 IN positif nih. Begitu seterusnya ya. Kaki 3 IN positif. Ini kaki 3. Oke. Kemudian ini kaki 4. Kaki 4 tadi apa ya? Kaki 4. Kemudian kita lihat 4 itu PEE. 4 ini kita ganti PEE. Oke. Kemudian 5 5 ini berseberangan dengan 4 ya. Ini offset 0 ya. Oke. Ini kaki 5. Berarti di sini karena dia berseberangan dengan kaki 4. Ini juga OFN. Nah, kemudian ini 5. Nah, perlu diingat ya, designator ini tidak boleh sama dan usahakan dalam bentuk angka. Display name-nya ini boleh sama. Designator yang harus unik berbeda. Oke, kita lihat kaki 6 output. Double klik di sini 6, sorry, kebalik. Ini 6. Nah, ini kita bisa kasih display-nya out misalkan. Kemudian 7 VCC dan 8 NC. Oke, ini kaki 7, ini VCC. Kemudian 8 NC. Ini 8, kemudian klik OK. Oke, nah ini kan masih berantakan ya, ini dirapikan. Kita bisa select keempat objek ini, kemudian geser ke atas. Misalkan kita letakkan dulu di sini. Nah, posisikan ya. Nah, ini bisa kita, nah bisa seperti ini. Kemudian setelah itu jangan lupa di save. Nah, ini sudah jadi satu komponen schematic library ya. Nah, kalau kita pilih panel schematic library ini sudah ada satu komponen LM741. Jadi library ini bisa menampung lebih dari satu komponen ya. Kalau mau nambah tinggal klik add. Nah, kemudian apa nama komponennya? Misalkan LM7805 misalkan. Klik OK. Nah, langkah selanjutnya ya tinggal dilakukan editing ya di komponen LM7805. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Maka ketika kita klik di library,
Tadi nama komputer skematik nih. Skematik. Oh, belum muncul. Biasanya dia akan muncul ya. Dari close. Nah, ini sudah muncul. Jadi eh, ketika kalian membuat skematik library, usahakan dia dalam project seperti ini. Oke. Susunan filenya seperti ini. Kalau susunan filenya tidak seperti ini, skematik library-nya tidak akan langsung muncul di sini ya. Nah, ini kita bisa gunakan skematik library yang sudah kita buat tadi. Nah, itu kita bisa gunakan di skematik. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.